kasihi dan cintai. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk menanggapi peristiwa mutilasi 4 warga sipil yang dilakukan oleh anggota TNI di Mimika 22 Agustus dan juga penyiksaan 3 warga sipil juga dilakukan oleh TNI pada 30 Agustus di Mapi. Saya melihat bahwa kejahatan atau kekerasan negara yang terjadi seperti ini kita harus lihat secara utuh, tidak bisa lihat secara parsial, karena kekerasan negara yang baru saja terjadi pada tanggal 22 dan 30 Agustus itu bagian integral yang tak terpisahkan dari rencana negara. Karena dari waktu ke waktu, sejak tanggal 19 Desember 1961, sejak Insinyur Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora, itu sesungguhnya itu gedang perang, amanat perang. Sejak itu, ABRI waktu itu mengendalikan Papua dengan moncong senjata. Dan itu mendapat legitimasi juga sejak 1 Mei 1963 dan dalam pelaksanaan PPRA 1969. Di sini legitimasi kekerasan negara, kejahatan negara yang terjadi. Dan ini kita sudah menyaksikan selama 61 tahun itu kekerasan dan kejahatan negara itu berjalan telanjang. Penduduk orang asli Papua direndahkan martabat kemanusiaan mereka dengan berbagai stigma, berbagai label atau mitos yang diproduksi oleh negara itu sendiri. Seperti GPK dulu, Gerakan Pengacau Keamanan, GPL, Gerakan Pengacau Liar, lalu meningkat lagi OPM. Dari OPM orang tuduh kita makar, pembuat makar melawan negara, lalu separatis, dan dari situ juga meningkat lagi KKB, dan sekarang Mahfud MD melabelkan kami orang asli Papua itu teroris. Ini legitimasi dan legitimasi yang dilakukan oleh negara sendiri, dan itu topeng atau tameng untuk menyembunyikan kekerasan negara, akar konflik. Jadi akar konflik Papua itu bukan separatisme. Separatisme itu lahir karena ketidakadilan, lahir bayi yang lahir karena kekerasan kejahatan negara yang terjadi secara sistematis, terstruktur, terprogram, ya, masif dan meluas dan kolektif. Ini sudah berlangsung lama. Di Papua ini sepertinya terjadi seperti lahan pembantaian yang terjadi karena misi pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah asli Papua itu misi politik dan ekonomi. Penguasa ini sangat terganggu dengan keberadaan orang seperti kami ini yang keriting ini dan kulit hitam seperti ini. Mereka sangat terganggu. Mereka melihat seperti kami ini penghalang. Tujuan mereka mau merampok, mencuri dan menjarah sumber kekayaan alam kami di Papua. Nah, kita lihat bagaimana berusaha untuk menghilangkan kita. Coba kita simak saja pernyataan dari Hendro Priyono. Hendro Priyono mengusulkan dan mengatakan bahwa ya pindahkan saja 2 juta orang itu ke Manado sana. Di Manado orang Manado pindahkan ke Papua supaya mereka hilang. Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ini pemikiran yang sangat primitif dan sangat tidak manusiawi. Lalu kita lihat pernyataan dari Luhut Panjaitan setelah dia kunjungi ke Papua waktu itu Menko Polhukam. Dia katakan, ya kamu orang asli Papua pindah saja di Melanesia sana, pergi saja di Melanesia sana. Ini orang datang di tanah kami, di tanah leluhur kami, di hadapan kami, di depan kami. Orang pendatang ini dia bicara. Ini orang yang tidak tahu diri seperti ini. Orang barangkali sudah hati nurani sudah hilang. Ini. Lalu kita lihat juga seperti Pak Mahfud MD melabelkan kami teroris. Luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Hal begini yang terjadi. Kalau Ibu Megawati, kita lihat Ibu Megawati dia katakan kepada John Wempi Wetipo ini yang Wakil Menteri Dalam Negeri ini, dia bilang kopi susu. Lalu kita lihat itu Karnavian, dia memaksakan evaluasi OSUS tanpa melibatkan orang Papua. Dia merancang pemekaran daerah operasi pemekaran ini tanpa melibatkan orang asli Papua. Ini kejahatan kekerasan negara yang kita lihat secara sistematis, terstruktur, terprogram, meluas, masif dan kolektif. Ini yang terjadi. Jadi kita lihat ini kejahatan negara yang seperti peristiwa mutilasi 4 orang yang dilakukan TNI dan juga penyiksaan yang terjadi di Mapi bulan Agustus ini. Itu kejahatan negara, pelanggaran HAM, kekejian, dan itu tindakan barbar yang patut dikutuk. Itu tindakan primitif yang tidak sesuai dengan era perkembangan hari ini. Jadi sekarang kita harus mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran HAM ini. Dan itu tidak bisa
bisa disembunyikan dari kunjungan Presiden 15 kali ke Papua tanpa efek, tanpa pengaruh apapun. Ya seperti Gus Dur 1 kali kunjungan tapi ada dampak. Presiden yang punya wibawa, punya otoritas. Ini. Jadi sekarang bagaimana pemerintah Republik Indonesia menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang sudah dirumuskan, yang sudah